tanggal 16 Agustus 2019, seperti yang sebelumnya saya tadi sudah sempat sampaikan juga ya, bahwa Pak Jokowi menyebutkan bahwa data kini merupakan jenis kekayaan baru yang lebih berharga dari minyak. Nah, selain itu Pak Jokowi juga ada nih meneruskan. Beliau berkata, regulasi harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi. Nah, beliau juga mengatakan bahwa perkembangan teknologi menimbulkan manfaat sekaligus masalah baru. Untuk itu perlu ada undang-undang yang mengatur. Nah, di sini kata kuncinya sebetulnya adalah regulasi sih. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apa saja sih tantangan dalam pembuatan regulasi soal big data seperti itu. Kira-kira siapa dulu mau menanggapi? Silakan. Dari Pak Rudi dulu mungkin. Silakan, Kak. Baik. Jadi tantangannya itu cukup besar gitu ya. Jadi karena kita itu harus bicara mengenai trade off. Jadi bagaimana kita menimbang antara kepentingan masyarakat pengguna data dari sebuah enterprise, misalnya Facebook gitu, data usernya. Bagaimana kita menjaga kepentingannya masyarakat dan terhadap trade off-nya terhadap kepentingan dari Facebook sebagai data controller atau bank gitu ya, dan dengan bank dengan karyawannya gitu, dengan nasabahnya gitu. Jadi, nah trade off ini harus dijaga gitu oleh pemerintah dengan melalui regulasi. Beberapa regulasi yang sedang dibuat masih berupa berupa rancangan gitu ya, draft gitu ya, RUU data pribadi, perlindungan data pribadi PDP itu masih ada di DPR di pemerintah masih terus dibahas. Apabila kita ada undang-undang ini, maka peraturan ini, maka seperti di EU gitu ya, di EU ada GDPR gitu ya, mereka sudah punya itu GDPR, itu melindungi kepentingan masyarakat ekonomi Eropa di situ. Kalau di sini kita bicara Indonesia, tapi kita juga sudah punya kok beberapa undang-undang yang penting terkait dengan big data, terkait dengan perlindungan data, yaitu Undang-Undang ITE 39 tahun 2015. Kemudian kita juga ada PP PSDE itu mengenai penyelenggara sistem elektronik, di mana kita data itu diperkenankan untuk data private-nya diperkenankan untuk ditaruh di luar negeri misalnya gitu. Sedangkan data publik artinya data dari pemerintah itu harus berada di Indonesia. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan yang menjaga seperti itu yang sudah ada gitu ya. Banyak sekali peraturan-peraturan yang sedang dibahas, sedang dibuat, yang sangat dibutuhkan. Kita memasuki era big data ini, maka regulasi juga harus bisa mengejar gitu ya, harus bisa mengikuti. Kalau tidak nanti kasihan pelanggannya, kasihan penggunanya gitu ya. Kita harus melindungi masyarakat. Itu mungkin dari saya. Oke. Menarik Pak Rudi. Tadi udah disampaikan ya bahwa peraturan sih sebetulnya banyak sekali ya Pak ya, masih ada juga yang disusun dan itu ditujukan kepada siapa juga banyak gitu ya, dan juga regulasi juga harus mengikuti tadi poin pentingnya juga. Oke, mungkin ada tanggapan lain dari yang lain, Pak Pungki atau Pak Nabil? Ya, mungkin sedikit menambahkan ya mungkin dari yang Pak Rudi, saya juga mau highlight, setuju mungkin selain challenges-nya adalah peraturan, pun di peraturannya sendiri menurut saya ada beberapa hal yang menurut saya setiap organisasi harus menerjemahkannya masing-masing gitu. Karena kalau tadi Pak Rudi sempat mention undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, memang dikawal oleh Kominfo ya, Kementerian Kominfo, dan memang ini masih draft dan lagi tahap di DPR. Salah satu challenges-nya juga menurut saya di sisi teknisnya nih, teknis dalam artian untuk memastikan atau menggaranti bahwa data yang boleh nanti dipublish gitu atau yang dikeluarkan ini apakah sudah termasuk memenuhi kaidah perlindungan data pribadi, itu pun masih jadi pembahasan gitu ya dari sisi teknis. Jadi regulasinya memang harus ada, dan menurut saya juga yang jadi challenge adalah organisasi ini juga harus melek gitu bahwa data yang seperti apa sih yang boleh dipublish gitu kan. Makanya tadi salah satu benchmark kita untuk undang-undang PDP itu ke GDPR gitu, ke EU, European Union. Dan di sana pun GDPR sebenarnya untuk pengaturan teknisnya itu
ada rambu-rambunya, tapi pasti pengelolaan atau masing-masing pengerjaan dibalikan ke organisasinya masing-masing. Makanya menurut saya juga challenge-nya adalah organisasi ini harus tahu sebenarnya pembatasan data boleh dipublish itu seperti apa, karena sanksi yang nanti diberlakukan itu cukup berat menurut saya, cukup berat. Apalagi kalau ngomongin di EU benchmarking itu berapa juta dolar, dan juga termasuk beberapa data nggak boleh di-collect dan seterusnya ya. Itu yang menurut saya juga perlu jadi perhatian khusus. Nah, di satu sisi undang-undang PDP didorong untuk bisa publish, tapi di sisi lain juga undang-undang PDP untuk melindungi, tapi di sisi lain juga exchange data antar organisasi itu juga penting gitu, supaya sebagai organisasi atau perusahaan ini kita bisa memberikan produk yang bisa dibilang sangat personalized lah, sangat tepat guna untuk masing-masing customer. Akan sangat baik ketika kita benar-benar tahu gambaran satu customer gitu, satu individu ini dia melakukan transaksi di mana aja nih, produk apa aja sih yang dia beli, profil seperti apa, sehingga kita bisa menawarkan produk yang tepat. Jadi balancing antara tadi, kalau yang baru ada sih memang peraturan perundang-undangan di Satu Data Indonesia ya, itu masih di tahap pemerintah. Cuman menurut saya pun di sektor private gitu, di sektor swasta juga pertukaran data itu sebenarnya penting gitu. Makanya tadi itu tetap perlu didorong, tapi juga memenuhi kaidah dari Undang-Undang PDP. Nah, itu yang harus tahu gitu teknisnya seperti apa. Itu sih mungkin tambahannya. Oke. Siap, Pak Nabil. Berarti setiap organisasi itu harus tahu pembatasan data boleh dipublish seperti apa gitu, dan sampai di mana batasannya gitu. Oke, menarik. Siap. Mungkin dari Pak Pungki ada tambahan lagi, Pak Pungki? Kita bicara tadi mengenai PDP dan juga GDPR, ini juga memang perlu pembatasan ya, pembatasan yang jelas sampai di mana sebenarnya kita boleh mengeksplor lebih lanjut mengenai data yang bisa kita publish. Kemudian bagaimana dari sisi teknisnya dari pemerintah sendiri nih. Dari pemerintah sendiri kita bicara kalau kita suka ya, saya juga pengguna Facebook, saya juga pengguna sosial media yang lain, saya suka publish. Apa sih kegiatan saya? Kemudian hal-hal biasanya saya juga gunakan beberapa hal yang misalnya, saya pernah di sini, saya belum pernah datang ke suatu tempat, kemudian saya publish, saya pernah ada di situ. Nanti itu kan biasanya di Facebook salah satunya kan bisa merimain kita, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu merimain kita. Padahal kalau kita pada saat kita seperti itu, kita upload semua informasi itu ke Facebook, Facebook pun kita tidak tahu di mana data centernya. Padahal sedangkan di Undang-Undang ITE sudah jelas dibilang bahwa data itu harus ada di teritori Indonesia. Khususnya memang saat ini data ini berlaku untuk bidang pemerintahan ya. Sedangkan untuk bidang financial, untuk di FSI, ini memang diatur oleh OJK, tetapi masih juga ada keterhubungan dengan Undang-Undang ITE. Walaupun ada sedikit revisi di tahun kemarin ya, sedikit revisi bahwa backup datanya bisa di luar, tetapi primary data tetap harus ada di teritori Indonesia. Nah, menurut saya PDP ini perlu direlasikan juga di sini. Memang kita bilang Undang-Undang ITE ini belum sempurna, masih perlu dikembangkan juga, pasti ada perkembangan yang lebih lanjut yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Menurut saya sih itu ya. Oke, menarik. Kurang lebih berarti jawabannya hampir sama lah ya sama Pak Nabil ya, Pak ya. Seperti itu. Siap, menarik. Oke, selanjutnya mungkin untuk pertanyaan berikutnya ya. Nah, berdasarkan informasi yang saya juga baru dapat dari websitenya ITB bulan Juli 2020, bahwa big data itu sangat membantu dalam mengatasi penyebaran COVID, mengatasi penyebaran COVID gitu ya. Maupun dari data digunakan untuk menentukan nih perencanaan lebih lanjut yang dibuat oleh pemerintah. Nah, ini adalah contoh big data yang dimanfaatkan di masa pandemi COVID gitu ya. Jadi menjadi salah satu cara supaya tahu nih perencanaan berikutnya pemerintah seperti apa. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana potensi pemanfaatan big data setelah masa pandemi? Kurang lebih mungkin akan seperti apa gitu? Ya, memang big data itu, jadi pemanfaatan dari big data itu, perkembangan dari big data itu sebetulnya sangat pesat sekali gitu ya. Jadi pemanfaatannya juga besar. Jadi bukan hanya karena COVID itu. Jadi sejak era big data itu
perkembangan data memang semakin pesat dan semakin besar gitu ya. Ditambah dengan pada era COVID ini itu menjadi semakin penting untuk karena kita memasuki era AI gitu. Tadi banyak sekali aplikasi-aplikasi AI dalam bidang medicine, dalam bidang healthcare gitu ya. Itu semuanya memanfaatkan big data gitu ya. Jadi kalau kami melihat akan semakin besar sekali meskipun tidak hanya karena COVID gitu ya. Dari sejak kita memasuki era big data, apalagi kita nanti memasuki AI, tetap data itu menjadi energinya gitu ya, menjadi energi dari AI, sehingga ketika kita mengalami pandemik ini, maka banyak perusahaan-perusahaan yang terutama bergerak di bidang healthcare dan lain sebagainya itu memanfaatkan big data ini. Jadi memang potensi pemanfaatan big data tidak akan terus berkembang pesat, eksponensial gitu ya. Sejak dari era big data itu tidak akan berhenti sebetulnya. Gitu mungkin dari saya itu. Oke. Yap, menarik banget Pak. Memang kalau kita banyak nonton berita juga segala macam, emang kalau untuk industri kesehatan gitu ini lagi naik-naiknya malah ya bisa dibilang gitu. Banyak industri-industri yang saat ini sedang turun, ekonomi turun, tapi kalau untuk industri healthcare itu malah lagi naik-naiknya. Dan ini yang dimanfaatin juga ya untuk big datanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin dari siapa lagi, silakan. Ya mungkin apa ini yang bisa dilakukan, tadi pertanyaannya apa yang bisa dilakukan after pandemi, atau mungkin mulai dari sekarang nih, apa yang bisa dilakukan oleh baik organisasi atau individu atau para pebisnis atau yang punya startup ya. Kalau menurut saya beberapa hal yang memang bisa dilakukan adalah untuk situasi sekarang, setiap organisasi ini suka tidak suka harus bisa membaca gitu situasi market, situasi perekonomian, apakah krisis ini sampai kapan gitu kan, krisis ini sampai kapan dan apa dampak dari COVID atau kesehatan ini terhadap ekonomi yang pastinya nanti berdampak ke bisnisnya mereka masing-masing. Jadi menurut saya langkah yang penting yang perlu dilakukan adalah dengan memiliki data gitu ya, dengan memiliki data mulai dari data internal organisasi, kita bisa melihat pattern apa yang terjadi, pattern apa yang berubah, dan itu juga bisa dilihat dari data market yang ada, apa nih yang berkorelasi antara perubahan yang ada di market sama perubahan bisnis yang ada gitu. Jadi pemanfaatan itu menurut saya untuk bisa membantu melihat resiko-resiko apa nih yang akan kemungkinan terjadi dan faktor apa yang membuat itu terjadi. Itu secara umum untuk organisasi menurut saya. Yang kedua, untuk para ya ini siapapun ya, general, suka tidak suka dengan adanya COVID ini kan kita akhirnya melakukan social distancing ya, yang akhirnya dampaknya adalah digitally connecting gitu. Sebenarnya itu suatu hal yang baik juga ya, karena dengan demikian kita dipaksa untuk memanfaatkan teknologi gitu, mulai dari teknologi Zoom gitu atau teknologi lainnya yang memang akhirnya kita terhubung gitu dengan teknologi, yang dimana di situ pasti ada data yang dikumpulkan atau minimal kita terpapar dengan penggunaan teknologi. Jadi saya rasa ini juga jadi awareness gitu ya ke semua lapisan masyarakat gitu yang bisa mengakses teknologi, bahwa teknologi itu punya added value gitu, walaupun pastinya ada kekurangan. Nah itu yang membuat, dan ini mungkin tambahan sedikit, dengan adanya COVID ini, saya juga kalau dibaca di berita, tren untuk job di bidang data itu meningkat. Kenapa? Karena dengan adanya social distancing ini, mau nggak mau akhirnya banyak teknologi yang digunakan, banyak data yang dikumpulkan, itu satu. Terus yang kedua juga dengan menghadapi risiko-risiko yang terjadi, kita juga harus bisa membaca nih market, di mana kita juga harus bisa mengolah data dan informasi secara benar. Akhirnya kebutuhan akan data profesional atau data role itu menjadi penting. Gitu. Nah itu juga bisa jadi added value nih buat teman-teman yang mau apply kerja di bidang data, itu lagi banyak dicari gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya untuk pelaku startup atau bisnis, ya akhirnya kita banyak melakukan atau jualan nih online gitu kan, baik terutama mungkin misalnya yang punya
toko atau penjual apapun ya yang bisa dilakukan secara online, yang kita bisa melakukan digital marketing nih, gitu. Yang dimana kalau kita benar-benar mau pelajarin itu akan sangat powerful sebenarnya. Mulai dari misalnya pemanfaatan data Instagram gitu, atau yang udah punya website gitu, itu akan sangat powerful ketika kita akhirnya bisa tahu gitu kebutuhan customer-nya apa. Yang sekarang kan nggak mungkin kita bikin buka toko, itu masih agak jarang dan terbatas ya. Dan menurut saya ini jadi peluang nih buat teman-teman yang punya startup gitu, yang sudah melakukan digital marketing untuk memanfaatkan datanya gitu, untuk bisa memberikan produk yang tepat untuk customer-nya. Gitu. Itu mungkin hal-hal yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan situasi ini. Oke, menarik banget Mas. Jadi kalau kata Mas Nabil bilang bahwa big data ini bisa dimanfaatkan sekarang ini untuk kita ngelihat nih perubahan market seperti apa, dan kita harus bisa mengolah data ataupun infonya secara benar gitu, baru kita bisa tahu nih perubahan bisnis yang ada akan seperti apa, dan kita bisa menanggulanginya, bisa dibilang gitu ya. Sip, menarik. Kalau dari Pak Pungki, bagaimana Pak? Apakah ada tanggapan? Ya, kalau dibilang ya, kita bicara kondisi market di Indonesia selama pandemik ini memang semuanya pada survive mode. Jadi bisnis-bisnis perusahaan-perusahaan sekarang sedang bertahan hidup karena bagaimanapun juga penjualan pasti turun. Paling kena memang paling banyak di level SMB dan micro bisnis, perusahaan-perusahaan yang di bawah 100 karyawan ya, itu sangat challenge buat mereka untuk survive karena bagaimanapun juga social distance bukan cukup lagi ya, bisa dibilang sangat impactful terhadap mereka, bahkan untuk pengiriman suatu unit atau untuk penyebaran suatu produk-produk mereka itu tidak bisa dilakukan. Bahkan beberapa gudang pun sengaja ditutup karena adanya larangan pada saat itu PSBB. Sekarang sudah lebih longgar ya dengan masa PSBB transisi. Nah ini menurut saya sih ini mereka semakin berkembang dan ini peluang mereka untuk bangkit kembali menurut saya sangat besar. Dan saat ini menurut dari kacamata SBI sendiri, selama masa pandemik ini masih bisnis yang masih cukup jalan dengan baik, yaitu financial, dari banking itu masih jalan, kemudian kementerian juga masih jalan, government masih jalan, walaupun dari Kementerian Keuangan meminta ya penurunan capex kurang lebih sekitar 30%, tetapi masih ada beberapa juga yang bisa dibilang stop total, ada juga yang terkena sampai di sana. Cuman memang sekarang udah mulai bangkit kembali karena semuanya sudah bisa bergerak kembali, roda bisnis sudah mulai berputar kembali ya. Nah, di sini biasanya pertama kali dari sisi perusahaan mereka akan coba untuk menstabilkan dari keuangan perekonomian dari keuangan dari perusahaan sendiri. Nah, dari sini berarti bisnis pembelian suatu perkembangan seperti big data pasti akan cukup challenge untuk perkembangannya, tapi menurut saya big data ini diperlukan karena bagaimanapun juga sama seperti kita setiap hari menonton berita, membaca majalah, membaca koran, membaca buku-buku, itu semua itu data-data kita masukkan untuk menganalisa pasar seperti apa, perkembangan ke depan seperti apa. Begitupun jika big data ini sudah mereka terapkan mulai dari small dulu, ini pasti akan membantu mereka untuk bagaimana untuk berkembang. Nah, challenge-nya ya karena tadi ya financial mereka mau stabilkan dahulu. Nah, di sini SBI memang ada salah satu services yaitu Green Lake. Ini kita ada financial services dari SBI, jadi pay per use kita nyebutnya. Pay per use ini berarti ya kalau dipakai baru dibayar, kalau tidak ya tidak. Bahkan itu dari sisi solusinya kita memang taruh di sisi di data centernya customer. Menurut saya seperti itu nanti ke depannya ya untuk mengenai big data. Menarik banget Pak. Oke, selanjutnya nih kita lanjut aja. Pertanyaan berikutnya saya mau nanya nih, kira-kira big data kan tadi kalau misalnya kita ngomongin bisa digunakan di banyak banget bidang gitu ya, termasuk juga di bidang edukasi nih. Nah, saya mau nanya nih, kira-kira apa sih tantangan dalam edukasi big data di Indonesia? Bisa silakan dari siapa dulu? Boleh. Yap, boleh Pak Rudi, silakan. Sebetulnya
lembaga pendidikan itu sebetulnya sudah terdisrupsi oleh banyak studi online seperti Coursera, Harvard, Data Science gitu ya. Mereka kurikulumnya itu sudah mengikuti kebutuhan dari industrinya seperti big data, AI, machine learning, cloud dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang bukan hanya karena big data, tapi memang sudah disrupsi ini terjadi gitu ya dengan Coursera, dengan perusahaan-perusahaan, dengan lembaga-lembaga yang pendidikan yang online yang bisa mengglobal seperti Coursera itu adalah sekolah tanpa kampus tapi sudah mendunia gitu ya. Jadi dia nggak punya kampus tapi mendunia. Mahasiswanya itu jutaan begitu. Jadi lembaga pendidikan memang harus melakukan transformasi. Mau tidak mau, bukan hanya karena big data gitu ya. Mereka harus melakukan transformasi, harus bisa mengikuti kebutuhan dari industrinya. Jadi mengenai big data dan lain sebagainya itu ini penting sekali gitu. Jadi dan ini harus diikuti oleh semua lembaga pendidikan gitu. Dari Abdi sendiri kita membuat buku gitu ya, membuat buku AI, membuat buku data security karena ini sangat penting gitu. Agar kita bisa membangun knowledge based society di Indonesia. Ya kita mengundang stakeholder untuk menulisnya juga gitu. Jadi artinya dari industri, dari para pakar gitu ya, sehingga mereka bisa membantu untuk bagaimana kita menapak masa depan di bidang edukasi ini. Jadi itu mungkin dari kami. Oke, menarik Pak Rudi. Kalau dari yang lain mungkin ada yang masih memiliki tanggapan? Ya mungkin nambahin yang dari Pak Rudi sampaikan betul. Jadi sebenarnya dari universitas mungkin lebih adapt ya dengan perubahan dan sebenarnya kalau sepenuhnya dibebankan ke universitas, menurut saya juga ada beberapa skema yang memang akhirnya membuat universitas nggak bisa adapt kalau menurut saya dari pandangan saya melihat dari sisi universitas. Tapi dari industri ini memang perubahannya juga cepat gitu, perubahannya cepat gitu. Terus juga ngomongin teknologi perkembangannya juga cepat gitu kan. Nah, sedangkan kalau di universitas perubahan kurikulumnya juga terbatas nih. Nah, salah satu yang memang saya kemarin juga ngobrol sama salah satu teman di Kemendikbud ya, dia jadi staf sus. Memang sekarang universitas ini lagi ada rancangan bagaimana universitas itu bisa secara mandiri bekerja sama dengan industri ini, didorong. Jadi kerjasama itu jadi suatu hal yang penting gitu ya dari universitas ke industri supaya bisa belajar gitu ilmu lapangan atau ilmu yang ada di industri. Gitu. Itu satu yang menurut saya challenge edukasi di Indonesia gitu ya. Dan apa sih kemungkinannya menurut saya pemerintah udah ada rencana ke sana tapi saya nggak tahu juga nih implementasinya kapan dan bagaimana gitu karena pasti butuh proses. Tapi yang kedua betul seharusnya sebagai lulusan atau universitas ini kita nggak cukup gitu belajar apa yang ada di kampus atau universitas. Banyak hal untuk menempuh suatu expertise gitu atau masukin dunia kerja, kita butuh belajar hal di luar apa yang kita udah pelajarin di kampus, baik secara soft skill atau hard skill. Nah, ngomongin hard skill sekarang udah banyak online course atau technical ngomongin teknologi yang bisa diakses ya, Coursera, Udemy, apapun itu banyak banget yang bisa dipakai. Nah, itu yang menurut saya juga jadi hal penting dan yang nggak kalah penting adalah tadi kalau menurut saya berjejaring gitu, berjejaring ini ngomongin soft skill berjejaring supaya kita punya network gitu supaya ngomongin pendidikan ini nggak terbatas dari apa yang kita pelajarin sendiri gitu, tapi kita juga belajar dari orang lain. Ini yang menurut saya juga perlu didorong untuk setiap mindset ini perlu didorong untuk setiap talent ya di Indonesia. Nah, dan saya juga bisa bilang perannya IKRA di sini adalah untuk menjembatani gitu apa yang memang udah ada dibuat oleh universitas dan apa yang dibutuhkan oleh industri. Sebenarnya kalau ngomongin source belajar udah banyak gitu, cuman bagaimana nih meng-equip teman-teman yang lulusan universitas supaya bisa siap kerja gitu, baik dari technical skills atau soft skillnya. Makanya kita bikin tadi program data fellowship
di mana gratis untuk orang mencari kerja gitu ya. Memang di situ pasti ada seleksi dan tujuannya adalah bagaimana teman-teman yang ikut bisa merasakan sebenarnya real problem itu yang akhirnya kita coba bawa, kita tarik ilmu yang ada di industri ke teman-teman yang ada di program Data Fellowship ini. Ini salah satu juga program yang memang kita coba bantu ya untuk pemerintah. Dan tadi mungkin sempat di-mention 30 orang dan sekarang bertambah terus udah sekitar 100 orang yang hopefully ini bisa bantu juga. Jadi intinya ada ilmu di industri yang memang harus dibawa gitu. Dan ya mungkin universitas belum bisa equip ya mau nggak mau cari lembaga mungkin misalnya seperti IKRA atau ya kita sendiri yang equip gitu. Oke, ya menarik. Berarti kalau dari IKRA sendiri udah ada programnya ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau belajar juga bisa langsung nanti tanya-tanya sama Pak Nabil seperti itu gitu ya. Selanjutnya yang mau saya tanyakan juga, mungkin kan di sini peserta-peserta nih Pak Rudi, Pak Nabil, peserta di sini mungkin banyak juga sebagai pelaku bisnis gitu ya. Ada juga kalau saya lihat sih ya dari registrasinya itu ada beberapa pelaku bisnis. Nah, ada nggak sih tips khusus bagi pelaku bisnis yang ingin mulai mulai memanfaati big data gitu? Ada nggak tips-tipsnya nih? Boleh dibagi dong, Pak? Ya, boleh Pak. Ayo. Bu, jadi kita tadi dari presentasi saya tadi ada satu presentasi mengenai smart strategi gitu ya. Itu tips dari kami ya, bagi para pemula apabila mereka mau implementasi big data itu menggunakan yang smart strategi itu bagus gitu. Jadi itu satu strategi metodologi bagaimana sih kita memanfaatkan big data mulai dari kalau kita mengatakan alignment, start with strategi. S-nya itu start with strategi ya. Jadi kita alignment penting sekali kita mengetahui apa sih strategi dari bisnis, dari manajemen bisnis, dari IT, data strategi itu semua harus kita align gitu. Pak Nabil juga bicara mengenai objektif gitu ya tadi ya. Jadi objektif strategi ini penting gitu, harus ada. Jadi kita start with strategi dan harus align nantinya. Tim dari big data ini harus align dengan tim dari IT-nya, dengan tim dari manajemennya gitu. Setelah itu baru kita melakukan proses data mining tadi, kita measure data, kita melakukan data cleansing, data preparation gitu ya. Karena ini juga tahap yang penting. Jadi measurement dan M-nya di mining ya. Dan kemudian setelah itu kan kita harus melakukan data itu kita sudah kumpulkan kan kita harus analyze gitu ya. Jadi kita analitik, kita mendapatkan data dictionary, discovery gitu. Supaya data ini nanti bisa dimanfaatkan oleh manajemen gitu. Akhirnya kita melakukan data visualisasi, tim big datanya melakukan presentasi kepada manajemen dengan data visualisasi. Ya, kita harapkan semuanya itu nanti bisa mentransform T-nya itu mentransform bisnis itu menjadi data driven enterprise gitu ya. Oke. Makasih banyak Pak Rudi. Nanti bisa teman-teman dicek lagi nanti akan dapat materi juga kan. Bisa dicek lagi tuh tadi yang sudah dipresentasikan oleh Pak Rudi, sangat bermanfaat itu tadi yang smart strategy, ntar bisa dicek gitu ya. Siap kalau gitu. Dari Pak Nabil mungkin gimana Pak? Jadi mungkin nambahin aja yang dari Pak Rudi sampaikan ya. Kalau menurut saya bisa berangkat tergantung dari skala organisasi kita. Kalau bentuknya UMKM gitu, kita mau coba, menurut saya bisa memanfaatkan apps atau website atau tools yang ada secara gratis gitu ya. Tapi yang paling penting adalah tadi kita juga harus set dulu objektif atau informasi apa sih yang mau kita gali gitu. Itu kita tentuin dulu di depan. Terus kita juga bisa identify customer kita tuh apa sih, siapa gitu kan. Dari situ kita mulai kepikiran nanti data apa yang mau kita kumpulin gitu. Nah dari situ kita juga kebayang informasi apa sih yang mau kita gali dari datanya, ya kan. Jadi dari ujungnya dulu kita coba define outputnya apa nih yang mau kita capai. Nah tools yang dipakai itu banyak menurut saya. Kalau ngomongin tadi saya bisa bilang Instagram, ngomongin digital marketing atau Facebook itu datanya bisa diekstrak. Itu bisa diambil dan sesimpel teman-teman nanti juga di sana ada fitur-fitur yang memang bisa dimanfaatkan untuk melihat informasi apa yang didapat gitu ya. Itu langkah pertama. Kemudian juga kalau mau lebih go beyond dari tools yang ada, bisa main Google Analytics gitu ya, ngomongin
digital marketing nih, bisa memanfaatkan Google Analytics atau juga dari website atau apps yang kita punya, itu kita bisa nentuin gitu data atau fitur apa yang mau kita kumpulkan. Akhirnya dari situ intinya dari platform atau tools yang memang kita udah buat, baik dari Instagram atau Google Analytics atau website atau apps, itu yang kita tugaskan untuk ngambil datanya gitu. Dan langkah kedua nanti mungkin baru tahapan berikutnya, kita kalau ternyata datanya udah banyak, semakin besar customer-nya, mungkin kita perlu create satu database. Nah, ngomongin database ini untuk skala medium atau enterprise banyak gitu ya opsi-opsinya, tapi kalau yang gratis itu pasti kan bisa berangkat dari, mungkin teman-teman pernah dengar istilah SQL gitu kan, SQL. Itu bisa jadi tempat atau database. Ini ada versi gratisnya kok. Nanti di googling aja free database SQL banyak, dan itu bisa dicoba sampai nanti di tahap kalau misalnya kita sebagai perusahaan enterprise gitu, kita bisa beli tools yang berbayar supaya untuk penjaminan keamanan, dan juga nanti kalau kita ada kendala itu pasti ada support gitu dari yang produk yang kita beli. Jadi platformnya dulu, pertama objektifnya dulu, platform untuk kumpulin datanya, terus kemudian ada database untuk menyimpan dan pengolahan data, baru masuk ke berikutnya nih, analytics. Ngomongin analytics tadi, ngomongin machine learning, ngomongin pemrograman, ini banyak juga tools yang gratis, mulai dari tadi Python, udah disebutkan ya, atau R, itu bisa dipakai, dan itu bisa dipelajarin dulu. Gitu. Dipelajarin sampai nanti akhirnya, kalau kita butuh yang skala enterprise, ada tools enterprise yang memang bisa dibeli juga. Sampai nanti akhirnya kita setelah pemrograman melakukan analisis, kita buat suatu tampilan, biasanya bisa grafis atau suatu visualisasi interaktif gitu yang bisa bergerak, itu bisa menggunakan tools gratis juga ada. Bisa Orange, ada Nime, banyak deh. Dan itu juga banyak tools lainnya yang memang enterprise gitu, yang memang bisa juga dibeli. Jadi dari berangkat menurut saya sih startnya objektif, toolsnya, kemudian langkah-langkah tadi bisa ngikutin slide yang tadi saya, proses data science, itu diikutin aja step-nya. Kemudian dari situ, ketika kita ngerasa udah confidence ada hasil yang memang signifikan, toolsnya, dari tools yang ada, kita bisa lanjut ke tools yang memang enterprise nih, gitu, yang memang kita butuh keterjaminan security-nya juga maintenance dari hasil yang kita kerjakan gitu sih. Oke. Menarik, Pak. Nah, Pak Pungki, apakah sudah join lagi, Pak Pungki? Join lagi. Ya, silakan Pak Pungki, ayo. Dari pengalaman dari HPI sendiri ya, jadi tidak hanya HPI Indonesia, tapi secara global, dari kami pun ada satu grup, itu biasa di-share di tempatnya kami di Yammer, itu biasanya ada untuk Big Data Discussion. Nah, ini biasanya yang mesti pertama kali yang diperlukan adalah objektifnya. Mungkin cukup mirip tadi ya, seperti yang Pak Nabil dan Pak Rudi informasikan juga, objektif yang pertama kali, ini Big Data untuk apa dulu? Jadi kita bicara juga pertama objektif, yang biasanya yang kedua, ini ekspektasinya seperti apa? Kalau selama ini, kalau saya ambil data seperti data-data dari IDC, itu 60% Big Data project fail itu karena over expectation. Jadi ekspektasinya mesti jelas juga. Ini data ini nanti Big Data solutionnya digunakan untuk apa. Jika lebih dari satu, maka perlu di-define juga. Karena nanti akan berhubungan dengan source datanya. Source data nanti akan diambil dari mana? Apakah hanya menggunakan data internal, atau menggunakan data-data dari sosial media? Kalau dengan objektifnya itu sudah jelas, maka biasanya project Big Data itu akan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Jadi bukan over expectation ya. Jadi sama seperti sekarang, banyak customer kami juga langsung bicara AI, kemudian AI-nya berharap udah bisa seperti apapun ya. Kita bicara seperti mobil yang autonomous car seperti Tesla misalnya ya. Di Indonesia kan sudah banyak juga pemilik Tesla seri 3. Nah, ini juga di Indonesia dari Tesla sendiri fitur autonomous car-nya dimatikan karena di Indonesia sendiri kan memang belum mendukung dari sisi infrastruktur maupun dari sisi kondisi jalanannya yang sangat padat. Bahkan kita bilang kalau orang parkir kita mau lewat jalan kaki aja udah nggak bisa
Udah sangat serapat itu di Jakarta. Nah, ini autonomous car belum sampai di sana. Nah, itu memang yang perlu kita ketahui, objektif di awalnya dan ekspektasinya seperti apa. Jika memang ekspektasinya sudah jelas, seperti di awal tadi, salah satunya misalkan digunakan untuk peluncuran sebuah produk, tujuannya ke sana, maka proyek itu akan sangat berhasil dan itu sangat berimpact, sangat baik terhadap perusahaan. Dari saya itu tips yang perlu dipegang ya untuk pertama kali penerapan Big Data. Baik, menarik Pak Pungki. Terima kasih atas tipsnya Pak Pungki. Nah, sebenarnya saya masih punya beberapa pertanyaan, tapi saya waktunya sudah mepet, dan saya mau ngambil beberapa pertanyaan dari para peserta dulu ya, sebelum kita akhiri. Oke, saya udah sempet tadi ngeliat pertanyaan yang menarik, Bud. Nah, ini ada yang nanya dari, ini ibu atau bapak ya? Oke, saudara Hasan Bisri, nanyakan, beliau bilang menarik sekali bicara terkait big data dapat mencakup segala bidang kehidupan, terutama salah satunya di bidang kesehatan. Tadi Pak Pungki menjelaskan terkait big data untuk membantu dokter berbicara ke ranah yang lebih dalam. Apakah mungkin big data membantu peneliti untuk menemukan vaksin dari suatu penyakit COVID-19 misalnya? Oke. Dari sisi infrastruktur sendiri ya, big data, AI, machine learning, dan HPC ini menjadi saling keterkaitan. HPI sendiri secara global di Amerika, kami masuk di dalam konsorsium untuk HPC, High Performance Computing, ini untuk menemukan obat dari COVID-19. Itu bisa di browsing aja untuk masuk di situ. Jadi tidak hanya dari HPI, tapi ada banyak vendor yang lain itu masuk dalam sebuah konsorsium. Jadi dari kami bukan ahlinya di bidang kesehatan, tetapi kami ahli di bidang infrastruktur dan juga komputasi. Kami menyediakan sistem di situ. Kami sediakan sistem, kemudian semua research baik itu yang ahli kimia maupun dari kedokteran, itu bisa akses untuk melakukan percobaan dari sisi komputer. Ya kalau kita bicara, pasti sudah pada nonton film kayak Spider-Man ya, saya suka nonton film juga. Spider-Man itu pada saat dia lawannya itu yang saya lupa namanya, tapi kadal dia tangannya bisa tumbuh lagi, itu kan semuanya dilakukan research dulu dari sisi komputer. Jika sudah berhasil, maka baru aktualnya seperti apa malah dilakukan. Karena bagaimanapun juga secara komputer itu tingkat akurasinya kurang lebih sekitar 90-95%. Masih ada error, nah disitulah kita perlu tetap setelah dari sisi komputer berhasil, baru diterapkan aktualnya seperti apa ya. Kalau kita zaman dulu melihat lab kan, cairan A dan cairan B zaman kita sekolah dicampur, kemudian menjadi muncul rumus kimia yang baru. Nah itu sama seperti itu juga pada ujungnya. Itu yang dilakukan oleh HPI di dalam dunia pendidikan, dunia healthcare ya, khususnya untuk yang penemuan COVID-19. Oke, menarik. Dari Pak Rudi mungkin atau Pak Nabil ada tanggapan? Ya, kalau untuk mengenai health gitu ya, ya, memang pemanfaat big data itu sangat penting sekali. Jadi karena sebuah riset vaksin itu mempunyai data yang besar sekali. Jadi pabrik vaksin, pabrik obat sebetulnya itu mempunyai data yang besar sekali dari masing-masing dari strain virusnya. Virusnya ini pun juga berubah-berubah gitu. Jadi banyak sekali strain dari virusnya, kemudian eksperimennya dilakukan berkali-kali sehingga datanya memang besar sekali, dan untuk itu memang tidak kita harus menggunakan big data untuk pengolahannya dan AI untuk melakukan dengan artificial intelligence, karena tidak mungkin lagi kita menggunakan manusia gitu ya. Jadi banyak peralatan-peralatan tadi seperti misalnya MRI scan gitu aja, datanya itu besar sekali, dan kalau kita mengharapkan manusia melihat datanya itu sangat membutuhkan waktu yang lama gitu, sehingga akhirnya banyak sekali peralatan-peralatan AI yang melakukan augmented, yang ya memang tidak menggantikan dokter ya, tapi augmented, melengkapi supaya dokter, supaya periset ini mempunyai tools untuk bisa melakukan analitik tadi, karena datanya memang bukan main besarnya, dan ini suatu perlombaan ya, cepat, sebab semua negara ini berlomba-lomba untuk menghasilkan vaksin gitu.
dan akan membutuhkan waktu yang lama karena harus diuji, ujinya melalui beberapa tahap, dan itu semuanya adalah big data. Jadi memang big data ini akan menjadi penting sekali dalam riset health, terutama untuk menemukan vaksinnya pandemik dari COVID-19 ini. Itu. Oke. Makasih banyak Pak Rudi. Dari Penabil mungkin masih ada tanggapan? Oke, tambahan sedikit mungkin kalau teman-teman yang tertarik buat ngulik data ya, ini tambahan di luar yang tadi Pak Rudi dan Pak Pungki sampaikan, di IKRA ini ada society namanya Solver Society. Jadi kita mempertemukan antara data antusias gitu ya sama ekspert-ekspert di bidangnya. Nah, salah satunya ngomongin COVID-19 ini ada expert dari public health dan epidemiologi. Tapi kurang lebih ceritanya teman-teman boleh ikutan gitu ya Solver Society, atau kalau teman-teman juga iseng pengen coba ngulik, sebenarnya banyak data-data eksternal yang memang bisa dieksplor ya, mulai dari ada data kawal COVID atau apapun lah, coba teman-teman browsing, atau sesimpel misalnya ngelihat data Google Mobility nih yang open, kan kita bisa ngelihat apakah ada pengaruh mobilitas masyarakat di suatu daerah terhadap penyebaran COVID di daerah tersebut gitu kan. Hal demikian yang menurut saya itu bisa coba digunakan ya. Pastinya data Google Mobility ini datanya terus update, bertambah terus. Dan menurut saya ini jadi kalau kesempatan teman-teman mau belajar data akan sangat menarik karena relevan kan sama keadaan kita. Itu aja sih tambahan dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Nabil. Oke, aduh mohon maaf sekali karena waktu sudah sangat mepet teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi kayaknya pertanyaannya nggak bisa kita jawab semua, tapi nggak apa-apa. Abis ini jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu. Karena kita masih ada sesi berikutnya, nanti kita ada lucky draw, sama kita juga ada pengumuman tentang next event. Nah, saya rasa panel discussion untuk webinar ini kita akhiri sampai di sini ya. Tapi sebelumnya saya mau narik satu kesimpulan, bisa dibilang gitu. Sebenarnya banyak banget poin-poin penting yang saya catat tadi, tapi izinkan saya untuk share sedikit yang menurut saya, wah ini lumayan menarik nih gitu ya. Oke, jadi berdasarkan tadi yang sudah saya dapatkan bahwa big data itu sebetulnya sangat berguna sebagai poin acuan yang menciptakan sebuah value atau insight. Nah, insight tersebut yang nantinya berguna dalam menyiapkan strategi bagi perusahaan dalam mencapai berbagai tujuan atau target. Poin pentingnya bisa menentukan tujuan dan strategi dulu, sehingga kebayang nih nanti data yang mau dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, baru dianalisis. Untuk itu, bisa mulai juga kita kalau tools yang gratis bisa dari Facebook atau enggak Instagram tadi infonya. Nah, seperti itu saja dari saya.